Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Material teknik kali ini kita akan membahas proses pembuatan ban. Ini sebagai salah satu contoh produk komposit yang materinya sudah kita bahas sebelumnya. Sejarahnya, ban dimulai dari ditemukannya teknik vulkanisasi karet oleh Charles Goodyear tahun 1839. Vulkanisasi sendiri berasal dari kata bahasa Romawi yaitu vulkan, yang artinya adalah dewa api, atau di sini berarti proses produksi karet dengan menggunakan pemanasan. Nama Goodyear sendiri kemudian menjadi sebuah nama perusahaan dan juga merek dagang yang didirikan oleh Frank Seiberling pada tahun 1898. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop menciptakan ban yang saat itu disebut sebagai ban hidup karena memiliki rongga yang nanti bisa diisi udara sehingga performanya bisa lebih baik, lebih lunak, lebih empuk saat digunakan. Perkembangan teknologi selanjutnya, Charles Kingston Wells menemukan ban dalam, sementara William Erskine Bartlett menemukan ban luar. Setelah itu semakin hari semakin banyak teknologi yang tercipta pada proses pembuatan ban ini. Pada konstruksinya, ban terdiri dari beberapa bagian. Ada yang disebut sebagai tread, yaitu bagian tapak ban, wing, bagian tepi ban yang bersebelahan dengan sidewall, ini bagian sidewall yang di bagian tepi, kemudian rim cushion, ini bagian yang menyentuh pada velg roda, jadi ukuran rim nanti sama dengan ukuran velg. Di bagian dalam ada steel belt, ada inner liner, carcase, apex, dan sebagainya. Jadi di sini kita lihat konstruksi ban itu berlapis-lapis. Kita ingat pada komposit ada yang disebut sebagai struktural komposit. Nah, ini salah satu bentuk produknya. Sesuai dengan konstruksi ban, maka ban dibagi menjadi dua, yaitu ban radial dan ban bias. Ban radial bila konstruksinya ini serat bajanya atau benangnya ini tersusun saling bersilangan tegak lurus. Jadi ada yang lurus sesuai dengan tegak lurus dengan garis tengah ban, ada yang lurus sama dengan garis tengah ban. Ya. Kemudian di bagian lain tepi-tepinya juga ada bagian yang memperkuat dari ban tersebut. Ya. Sehingga pada konstruksi ban radial ini ban bisa menahan beban baik dari atas maupun dari samping karena saling bersilangan. Sementara kalau untuk ban bias, persilangannya ini membentuk persilangan diagonal, jadi membentuk sudut. Kita lihat ada yang sudutnya miring dari kiri ke kanan ke bawah, sementara yang sebaliknya ada juga, jadi saling bersilangan di tengah. Nah, ini disebut sebagai ban bias. Ban bias sendiri banyak digunakan untuk kendaraan-kendaraan besar yang memuat bobot yang sangat berat. Proses pembuatan ban dimulai dari Banbury mixing atau percampuran dari bahan-bahan pembuatan karet. Kalau kita ingat pada partikel komposit, maka rubber ini dicampur dengan carbon black, dengan silika, dengan zinc oxide, dan sebagainya. Jadi untuk memperkuat sintetik rubbernya ditambah dengan bahan-bahan lain. Prosesnya kemudian dimasukkan ke mesin Banbury, jadi dimasukkan ke sini bahan-bahannya, kemudian dipanaskan dan dicetak menjadi lembaran karet yang disebut sebagai kompon. Kompon ini merupakan produk setengah jadi yang digunakan untuk pembuatan ban. Jadi setelah melewati proses pendinginan, kemudian diberi adhesive atau pelumas agar tidak lengket, disusun di rak.
jadi menunggu proses berikutnya. Di proses lain ada yang disebut sebagai extruding. Extruding ini digunakan untuk membentuk treat, filler, dan sidewall. Jadi prosesnya seperti injection molding, bahan dimasukkan ke dalam mesin injeksi, kemudian diinjeksikan melewati cetakan yang berupa lembaran memanjang, ditarik dengan menggunakan roll, kemudian masuk ke cutting. Di sini ada proses cutting, dipotong sesuai dengan ukuran lingkar ban karena akan membuat bentuk treat-nya. Nah, ini disebut sebagai treat skiver. Proses yang lain lagi adalah calendering. Ini pembuatan material play and steel belt. Di sini bahan dasarnya adalah polyester dan nilon, jadi ban bagian dalamnya juga ada serat bajanya atau steel cord. Bahan ini dicampur menjadi satu, polyester maupun nilon, kemudian dimasukkan kepada oven dengan suhu 160 derajat Celcius, diberikan kompon untuk pelapisnya sebagai matriknya. Di dalamnya ada nilon, ada serat bajanya sebagai filler. Kemudian ada juga proses yang disebut sebagai bead wire proses. Di sini digunakan untuk membentuk lapisan kawat baja di bagian rim cushion, bagian yang sesuai dengan ukuran velg roda. Ini kawat baja dilapisi dengan karet, jadi di sini kawat baja dianyam bersama, kemudian masuk ke bagian rubbernya, setelah itu baru dicetak. Jadi bentuknya nanti melingkar seperti ini, lingkaran-lingkaran sesuai dengan ukuran rim atau ukuran velg roda. Nah, kalau bagian-bagian tersebut sudah dibuat, maka masuk ke proses building secara bersamaan. Nah, ini dirakit menjadi satu komponen-komponen yang tadi sudah dibuat dalam proses semi manufacture. Mulai dari bead, kemudian lembaran ply, ada steel beltnya, inner liner, treat dan sidewall, semua dirakit menjadi satu kesatuan, dipanaskan di sini sambil diputar sehingga menjadi produk setengah jadi yang disebut sebagai green tire. Nah, ini bahan baku untuk pembuatan ban. Jadi bentuknya masih belum seperti bentuk ban yang kita kenal, karena di sini masih berupa green tire atau bentuk setengah jadi. Inilah yang disebut sebagai vulkanisasi proses atau curing proses. Green tire yang sudah dicek, dipastikan tidak ada cacat di dalamnya, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan untuk pemanasan atau vulkanisasi. Nah, di sini green tire dimasukkan ke cetakan, di dalam juga sudah ada treat dan sidewall, sambil dipanaskan, sambil ditekan ke bawah, ke cetakan yang bagian bawah, terus dipanaskan beberapa saat. Setelah selesai baru cetakan tadi dibuka, maka jadilah ban yang sudah siap untuk proses finishing. Setelah proses finishing, kemudian proses pemeriksaan. Nah, itulah proses pembuatan produk ban. Kalau kita ilustrasikan seperti ini, jadi yang pertama adalah Benbari mixing. Ini untuk membentuk kompon atau lembaran karet. Kemudian ada yang beading proses, ini yang digunakan untuk bead wire. Jadi serat baja tadi disatukan dengan karet, dilapisin, kemudian membentuk lingkaran untuk ukuran velgnya atau ukuran ring. Kemudian ada juga untuk proses calendering yang membentuk lapisan-lapisan. Ini untuk treat, untuk cord, maupun untuk sidewall. Kemudian di sini juga ada proses yang lain, membentuk bagian sidewall dari
ban, ada juga proses street extruding process. Jadi untuk membentuk tapak ban di sini dibentuk sama seperti proses yang lain, diberi serat baja di dalamnya. Nah, ini kemudian menjadi masing-masing produk setengah jadi. Ini produk setengah jadi, ini beltnya, ini carcassnya, kemudian ini bitringnya, baru kemudian disatukan. Nah, disatukan di sini pada proses building, maka mulai dari kompon, kemudian sidewall, tread, dan bitring dijadikan satu, dipanaskan, melingkar sampai menjadi green tire, produk setengah jadi untuk ban. Kalau sudah sampai ke proses menjadi green tire, maka masuk ke proses vulkanisasi, vulcanizing proses. Masuk ke cetakan, kemudian ditekan dengan cetakan sambil dipanaskan. Beberapa saat, maka ban sudah menjadi produk jadi. Setelah itu masuk ke proses trimming atau finishing dan proses pengecekan. Nah, inilah proses pembuatan ban yang merupakan salah satu contoh dari material komposit. Kita bisa lihat untuk ban ini banyak komposit yang terlibat, mulai dari pencampuran rubber dengan carbon black, ini merupakan jenis partikel komposit, sampai struktural komposit dengan adanya lapisan-lapisan karet yang dijadikan satu. Nah, inilah proses pembuatan ban yang bisa kita pelajari. Silakan dipelajari materi yang sudah dibagikan sebelumnya, terutama materi komposit, sebagai pendalaman untuk pemahaman pada proses pembuatan ban ini. Sekian, terima kasih.